Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bersukacitalah senantiasa. Sabar dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Jalanilah kehidupanmu dengan harapan dan semangat yang baru. Pastinya Tuhan selalu hadir bersamamu. Mari saat teduh sejenak. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, kita membuka hati untuk Tuhan, menerima sabda kemuliaannya. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita agar selalu menopang, menyeru, dan kita memohon pertolongan Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita mau Yesus hadir bagi kita. Dan sekarang serukanlah, ku perlu Engkau Tuhan. Semoga di dalam kesendirianku, ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolonganmu. Saat hidup tak pernah susah, mata dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu membanggakan? Takkan kebenaran ini, aku ingin setia melayani Tuhan. Serukanlah, hanya dalam dialah kita tenang dan damai. Sadarilah keberadaan Tuhan di dalam hidup. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu kubanggakan?
damai sejahtera yang dari anak Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 1 Desember 2025. Dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 19 demikian dituliskan. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakanmu, ia akan menjawab. Wahai bangsa nama ringan di Sion, di Yerusalem, nasotu pabe tamatangisam, asima rohana diho, di sibegonna suara ni angguk-anggukmu, alusan nama. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kabar saudaraku di awal Desember ini? Tiada terasa kita sudah tiba di penghujung tahun. Tepatnya di bulan Desember 2025. Tentu banyak sekali kenangan kita yang kita alami selama tahun 2025 dari Januari sampai November. Begitu cepatnya hari itu berganti, bulan, tahun, sehingga kita rasanya tergesa-gesa dan rasanya tidak terima dengan putaran waktu yang begitu cepat. Tapi ketahuilah, Tuhan sudah merencanakan semuanya itu. Kita diingatkan sebagai bangsa Tuhan, umat Tuhan, selalu bersiap menyambut Tuhan dan rencananya. Hari ini kita disuguhkan sebuah firman Tuhan, di mana bangsa-bangsa di Sion, orang-orang yang tiba di Sion Yerusalem, mereka akan bersukacita. Siapa saja yang tiba di sana, yang kedengaran adalah seruan dan sorak-sorai. Tidak lagi di situ tangisan dan air mata. Karena Tuhan sudah menjawab kerinduan kita. Penderitaan, kesakitan yang dulu kita alami akan berubah menjadi kenikmatan dan sukacita besar. Yesaya menggambarkan kondisi bangsa itu sebelum terbuang karena dosa, yang disebut dengan pra-exil atau sebelum terbuang. Ada banyak peringatan yang dikumandangkan, diserukan oleh Nabi Yesaya agar bangsa itu kuat dalam Tuhan dan tidak melanggar perintah Tuhan, apalagi jatuh dalam dosa. Bangsa itu pun mulai mengerti apa yang disampaikan para nabi. Sekalipun banyak di antara mereka yang tegak tongkol, banyak di antara mereka tidak peduli dengan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengingatkan dan memberi kesempatan bertobat kepadanya. Kini kita semua memasuki masa-masa yang terindah, masa penantian yang kita sebut Advent, dan kita berada pada kondisi Advent pertama, bersiap-siap menyambut dengan berita yang disampaikan akan datang Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Sekarang kita sudah berada di antara gerbang dan kita menantikan tibanya Sang Juru Selamat itu, yaitu Sang Penebus dosa dan Juru Selamat dunia. Dialah yang disebut dengan Mesias atau the Son of the Lord, atau Iktus Yesus Kristus Yesoter, anak Bapa Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mari bersukacita menyambut Tuhan itu. Jangan satu pun di antara kita yang terdiam, tidak mau tahu tentang Tuhan yang mau datang. Jangan kehilangan kesempatan untuk mahkota kehidupan. Semuanya harus datang pada Tuhan. Disitulah kita sampaikan keluhan kita kepada Yesus yang datang membawa berita baru. Keselamatan akan tiba. Mari semua berjalan menuju Bukit Sion, sebab di sanalah Tuhan menanti kita. Jangan hanya di dunia, jangan hanya di tempatmu saja, tapi kita semua bergerak untuk menuju kekekalan, yaitu menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Selamat menjalani masa Advent,
masa penantian menunggu Sang Mesias yang membawa keselamatan untuk kita bersama-sama. Sukses bagimu sahabatku. God bless you now everlasting in Christ Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini sungguh menggugah hati kami, jiwa kami, agar kami selalu berpengharapan kepadamu dan siap menantikan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bahagia selalu bersama Tuhan.